sambil berdiri di samping Valentino. Baiklah, aku mengerti. Paul langsung berdiri dengan tegak dan menganggukkan kepalanya. Valentino pun menyunggingkan seulas senyuman. Dia tahu betul bahwa tindakan Jerry yang memukul dan membentak Paul itu demi dirinya. Bukankah ini jelas sekali menunjukkan bagaimana Jerry menjadikan Paul sebagai contoh untuk Valentino? Jerry pasti merasa agak tidak sabar karena tawarannya ditolak oleh Valentino. Jadi, Jerry memutuskan untuk menghajar Paul demi memperingatkan Valentino. Hahaha. Valentino hanya tertawa kecil tanpa berkomentar apa-apa. Begitu melihat reaksi Valentino, Jerry pun memerintahkan Paul. Keluar sana. Baiklah. Baiklah. Paul sama sekali tidak berani membuang waktu. Dia segera membuka pintu dan berjalan keluar, lalu menutup pintu itu lagi dengan perlahan. Paul sama sekali tidak terlihat kesal. Seolah-olah dia sudah terbiasa dipukuli Jerry. Jerry pun menoleh ke arah Valentino, lalu bertanya sambil tersenyum. Tuan Valentino tidak marah, kan? Bawahanku yang tidak tahu diri itu sudah mengusikmu. Tolong jangan ambil hati. Tidak masalah. Setiap orang kan berhak memilih. Karakter Paul memang terang-terangan, bukan masalah untukku. Jawaban Valentino juga syarat akan makna. Jerry bersikap seolah-olah dia tidak paham. Dia duduk kembali di kursinya. Begini, Tuan Valentino, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu secara belak-belakan. Jerry menuangkan secangkir teh untuk Valentino, lalu mendorong cangkir itu ke hadapan Valentino. Namun, kali ini Valentino tidak mengambilnya. Dia malah perlahan bersandar di kursinya, lalu menjawab dengan tenang. Katakan saja, Tuan Jerry. Jadi begini, kami ingin mengajak Tuan Valentino bergabung dengan negara Amari. Kata Jerry sambil mengamati ekspresi Valentino dengan saksama. Dia mencoba menilai reaksi Valentino dari raut wajah pria ini. Sayangnya, ekspresi Valentino terlihat biasa saja. Jerry jadi merasa kecewa. Seolah-olah kata-kata Jerry tidak berdampak apa-apa terhadap Valentino. Bagaimana, Tuan Valentino? Selama kamu bergabung dengan negara Amari, kamu adalah bagian dari kami. Sebagai teman dan keluarga, sudah sewajarnya kami membantumu. Desak Jerry. Valentino pun terdiam sesaat, lalu bertanya kepada Jerry. Bergabung seperti apa yang Tuan Jerry maksud? Jerry mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu menjawab sambil menatap Valentino dengan tulus. Tentu saja dengan menjadi warga negara Amari. Tuan Valentino tidak perlu mengkhawatirkan soal negara Nagon. Kami pasti akan mencari cara untuk bernegosiasi dengan mereka. Selama Tuan Valentino setuju, kami sendiri yang akan membahas perihal pindah kewarganegaraan dengan negara Nagon. Jadi, semua keputusan berada di tangan Tuan Valentino. Maaf, Tuan Jerry, tapi aku adalah warga negara Nagon. Tolak Valentino tanpa ragu. Tolong dengarkan tawaranku dulu, Tuan Valentino, jangan langsung menolaknya. Kudengar waktu di negara Nagon, Tuan Valentino kurang mendapatkan perlakuan yang istimewa. Lalu, katanya Tuan Valentino juga sempat dikirim ke perbatasan beberapa waktu silam. Apa benar ada hal seperti itu? Tanya Jerry kepada Valentino dengan ekspresi mengejek. Aku tidak masalah diabaikan oleh negara Nagon, tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Sahut Valentino dengan tegas sambil sedikit mengernyit. Valentino tidak perlu menyembunyikan sikapnya dalam perihal ini. Dia tidak akan dan tidak bisa mengkhianati negara Nagon. Hal ini semua semata-mata karena Pak Julio bersedia membawa 700.000 tentara kemarin lusa. Valentino merasa sangat berutang budi kepada negara Nagon karena Pak Julio juga rela menerjunkan lebih banyak orang lagi atau bahkan keluar dari federasi demi Valentino. Valentino harus membalas kebaikan hati Pak Julio.
Sebagaimana negara Nagon memperlakukannya, maka Valentino bertekad membalas budi baik mereka 10 kali lipat. Padahal Tuan Valentino itu orang yang pintar. Tapi kenapa kamu bodoh dalam perihal ini? Apa Tuan Valentino tahu seberapa banyak warga negara Nagon yang ingin berpindah kewarganegaraan ke negara Amari? Sayangnya, mereka belum tentu memenuhi syarat sebagai warga negara kami. Sedangkan Tuan Valentino bisa mendapatkannya hanya dengan mengangguk. Kujamin kamu akan mendapatkan perlakuan istimewa, tidak seperti di negara Nagon. Bukan hanya itu, kami juga bisa memberikan jabatan tinggi bagi Tuan Valentino. Bukan hal yang mustahil juga bagimu untuk dipromosikan. Bujuk Jerry lagi. Demi Valentino, dia rela menawarkan semua manfaat bagus ini. Jerry tetap menolak untuk menyerah sekalipun Valentino terus menolak. Jerry terus menawarkan berbagai macam manfaat dan hal-hal baik yang akan Valentino dapatkan. Valentino hanya mendesah dalam hati tanpa menyahut perkataan Jerry. Jerry pun mengira Valentino mulai tergoda, jadi dia kembali merayu. Selama Tuan Valentino bersedia menjadi warga negara Amari, aku jamin kamu bisa menikmati semua yang kamu dapatkan maupun tidak dapatkan selama di negara Nagon. Begitu pula dengan Jenderal Paul yang tadi. Begitu Tuan Valentino mengangguk, statusmu akan langsung menjadi lebih tinggi darinya. Aku juga hanya perlu mengucapkan sepatah kata untuk langsung memecatnya. Jerry terus merayu Valentino dengan lingkungan kehidupan, uang, kekuasaan, status, dan kekayaan. Siapapun pasti akan tergoda dengan semua hal ini. Jerry merasa yakin. Selain itu, Tuan Valentino, perlu kamu ketahui bahwa kami akan segera membantumu menemukan istrimu begitu kamu menjadi warga negara Amari. Setelah itu, Tuan Valentino akan menetap di negara Amari bersama istrimu. Kehidupan yang terjaga dan pangkat yang tinggi. Bukankah itu sesuatu yang bagus? Tawar Jerry sambil menatap Valentino dengan lekat. Valentino perlahan mengangkat kepalanya dan melirik Jerry. Valentino mengakui bahwa tawaran Jerry ini benar-benar membuatnya tergoda. Valentino sama sekali tidak ambil pusing dengan semua penawaran di bagian pertama. Apa yang membuat Valentino sangat tergoda adalah kenyataan bahwa negara Amari bersedia membantunya menemukan Angel. Namun, Valentino bukan orang bodoh. Kenapa negara Amari sampai menawarkan semua hal ini demi mencoba membuatnya berpindah kewarganegaraan? Untuk apa mereka rela menggelontorkan semua uang itu demi orang luar dari negara Nagon? Tentu saja karena dua aliansi bisnis utama milik Valentino, aset Valentino yang mencapai ribuan triliun, serta 500.000 pasukan Valentino di perbatasan. Seandainya saja Valentino hanya seorang diri, mana mungkin mereka akan begitu menghargai Valentino? Valentino bahkan akan langsung digiring ke Departemen Penegakan Hukum dan sekarang pasti sudah dijatuhi hukuman, kan? Oleh sebab itu, mana mungkin Valentino akan setuju? Jika dua aliansi bisnisnya terpisah dari negara Nagon dan bergabung dengan negara Amari, entah berapa banyak kerugian yang akan menimpa negara Nagon. Selain itu, jika ratusan ribu pasukannya menjadi milik negara Amari, entah jadi sebesar apa ancaman terhadap negara Nagon. Itu sebabnya Valentino sama sekali tidak bisa menyetujui penawaran Jerry. Memang benar dia sangat membutuhkan bantuan negara Amari, tetapi perihal ini sudah tidak mungkin dinegosiasikan lagi. Tuan Jerry, terima kasih atas niat baikmu, tapi aku tidak bisa menyanggupinya. Valentino tetap menolak sambil sedikit mengernyit. Apa masalah ini tidak bisa dibicarakan lebih lanjut lagi, Tuan Valentino? Bab 2392, cara baik-baik dulu sebelum cara kekerasan 5. Jerry bertanya sambil menatap Valentino dengan kening yang berkerut. Sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi. Jawab Valentino dengan nada datar sambil mengangguk. Begitu mendengar jawaban Valentino, ekspresi beberapa orang paruhbaya di sekitarnya pun sontak menjadi dingin. Senyuman di bibir Jerry juga langsung lenyap. Sorot matanya berubah menjadi dingin. Valentino memang berbakat.
Bahkan bakatnya itu sangat langka, hanya ditemukan sekali dalam 1 abad. Entah itu kelihayannya dalam berbisnis ataupun kemampuannya memimpin pasukan untuk berperang. Bisa dibilang, Valentino bisa dibilang sangat hebat. Akan tetapi, bakat hanya bisa dianggap sebagai bakat apabila digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Jika digunakan untuk melawan orang lain, maka bakat itu akan menjadi ancaman bagi musuh. Oleh karena itu, Jerry memiliki pemikiran yang sangat sederhana. Jika negara Amari tidak bisa menggunakan Valentino, lebih baik mereka hancurkan Valentino saja. Apa yang tidak bisa didapatkan oleh negara Amari berarti juga tidak bisa didapatkan oleh negara Nagon. Seperti inilah pemikiran Jerry. Tuan Valentino, kamu harus tahu statusmu saat ini seperti apa. Saat ini, kami anggap berdosa terhadap negara Amari. Kami berhak menghukummu kapan saja, dan bahkan langsung menjatuhimu hukuman mati. Bahkan negara Nagon sekalipun tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ancam Jerry dengan dingin, senyumannya sudah benar-benar lenyap. Valentino tidak menyahut apa-apa, dia sama sekali tidak meragukan perkataan Jerry. Bagi negara Amari, hal kotor macam apa yang tidak mungkin bisa mereka lakukan? Jadi, Tuan Valentino, pilihanmu sangat penting. Selama kamu menganggukkan kepala, kewarganegaraan negara Amari yang banyak diincar orang itu akan menjadi milikmu. Kamu juga akan mendapatkan status tinggi di negara Amari. Kalau kamu menolak, otakmu itu pasti sudah bisa menebak risiko seperti apa yang harus kamu tanggung. Kata Jerry lagi dengan nada sedingin es. Jerry pun memberikan Valentino waktu untuk memikirkan pilihan seperti apa yang sebaiknya diambil. Valentino mengangkat kepalanya dengan perlahan, lalu menatap Jerry sambil berkata, "Kalau begitu, tidak usah kita tawar-menawar lagi. Aku akan menanggung hukuman yang negara Amari jatuhkan." "Baiklah." Semua kesabaran Jerry langsung lenyap. Dia segera bangkit berdiri. Tepat pada saat itu, pintu diketuk dari luar dan seseorang bertanya dengan nada hormat. "Tuan Jerry, apa makanannya mau dihidangkan sekarang?" Jerry menoleh menatap Valentino, lalu bertanya dengan nada datar. "Kamu mau makan atau tidak?" Pertanyaan ini terdengar seperti ancaman. Valentino tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya. Jerry pun menggertakkan giginya, lalu berkata ke arah pintu. "Tidak usah. Buang saja." "Baik, Tuan Jerry." Suara dari luar pintu itu segera menyangpi, lalu berjalan pergi. "Hei, masuklah." Jerry kembali berteriak. "Brak!" Pintu ruangan pribadi itu pun dibuka. 5 hingga 6 orang pria bertubuh kekar yang mengenakan pakaian hitam segera berjalan masuk. Jerry menunjuk Valentino, lalu berkata sambil melambaikan tangannya. "Bawa dia ke penjara hukuman mati." "Ya?" Beberapa pria bertubuh kekar itu menyanggupi, lalu melangkah maju dan langsung memborgol tangan Valentino. "Seraat." Valentino pun ditarik keluar dari pintu dengan bunyi kencang. "Tuan Valentino, menurutku kamu perlu memikirkannya baik-baik. Begitu kamu sudah memikirkannya, langsung minta orang untuk mengabariku saja." Kata Jerry yang berdiri membelakangi Valentino dengan nada datar. Valentino sama sekali tidak menjawab dan langsung digiring keluar. Setelah Valentino pergi, Jerry baru duduk di kursi dan menyalakan cerutu. "Valentino benar-benar tidak tahu diri. Sia-sia saja kita menyambutnya dengan istimewa. Bukankah kita memperlakukannya terlalu baik? Aku benar-benar tidak paham apa yang istimewa darinya. Kita sudah memberinya kesempatan, tapi dia bahkan tidak tahu bagaimana menghargainya." Beberapa orang paruh baya itu merasa frustasi, mereka juga merasa sedikit kesal. Sikap Valentino hari ini benar-benar menyulut amarah mereka.
Tidak masalah, kalian pasti tahu apa artinya penjara hukuman mati. Jerry tertawa kecil sambil mengembuskan asap rokok. Ucapannya itu sontak membuat semua orang tertegun. Namun, mereka segera mengerti maksud Jerry. Penjara hukuman mati di negara Amari adalah penjara iblis yang sebenarnya. Semua orang yang dikirim ke sana adalah terpidana mati karena kejahatan keji. Mereka semua hanya bisa duduk di dalam penjara, entah demi menunggu tanggal eksekusi atau di penjara seumur hidup. Tidak ada masa depan bagi orang-orang ini. Mereka hanya akan mati karena dieksekusi atau mati tua. Itu sebabnya tidak ada harapan apapun lagi bagi mereka. Akhir hidup mereka sudah ditentukan. Dalam keadaan seperti ini, terpidana pasti akan mati. Bahkan tidak sedikit yang mengalami gangguan kejiwaan. Bagaimanapun juga, terlalu lama di penjara memang bisa membuat orang menjadi gila. Tentu saja Jerry memiliki niat terselubung dengan menyuruh orang mengirim Valentino ke sana. Kita tidak melakukan apa-apa terhadap Valentino, jadi negara Nagon tidak mungkin bisa memanfaatkan perihal ini. Lagi pula, bukankah kita sudah memenjarakannya sesuai dengan hukum negara? Valentino yang dimasukkan ke penjara hukuman mati dan disiksa oleh para tahanan di sana itu tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Cibir Jerry. Dia sengaja membuat rencana ini agar negara Nagon tidak memiliki dasar untuk mempersalahkan negara Amari. Karena Valentino melakukan kejahatan, sudah sewajarnya mereka menjebloskan Valentino ke penjara. Tidak ada yang bisa menyalahkan mereka. Valentino akan disiksa di penjara atau tidak itu tidak ada kaitannya dengan negara Amari. Oleh sebab itu, bisa dibilang perhitungan Jerry sangat cermat. Selama Valentino dikirim ke penjara hukuman mati, dia akan tahu apa itu yang dinamakan neraka. Sekalipun kita tidak memerintahkan secara khusus, dia pasti akan disiksa di sana. Pasti ada saatnya dia tidak tahan lagi. Begitu saat itu tiba, bukankah dia akan memohon menjadi warga negara Amari? Aku sengaja membiarkannya disiksa, supaya ketika dia tidak tahan lagi, dia benar-benar ingin bergabung dengan kita. Cibir Jerry. Semua orang paruh baya di sekitar Jerry pun mengangguk. Penjara hukuman mati? Tempat itu tidak dapat ditinggali oleh orang biasa. Bahkan, bisa dibilang tempat itu adalah neraka. Karena di tempat itu, semua penjahat yang dipenjara tidak ada bedanya dengan iblis. Begitu masuk ke tempat itu, sekalipun tetap hidup, Valentino pasti akan disiksa habis-habisan. Itu sebabnya Jerry dan yang lainnya mengira Valentino suatu saat nanti pasti akan berlutut memohon diizinkan menjadi warga negara Amari. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Semua aset dan prajurit miliknya itu pasti akan menjadi milik kita. Kata Jerry sambil menjilat bibirnya dengan kesan serakah. Valentino pun digiring keluar dari hotel dengan tangan yang diborgol. Semua orang di sepanjang perjalanan menatap Valentino dengan kaget. Para pria bertubuh kekar itu juga sepertinya sengaja berjalan dengan sangat lambat. Mereka membiarkan lebih banyak orang menonton Valentino seolah-olah sedang mengarak pria itu. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Valentino. Mereka ingin memberikan Valentino ganjaran secara mental dan fisik. Bab 2393, Kegelapan 6. Valentino dibawa pergi keluar pintu hotel. Dia tidak merasa terlalu tegang. Semua berjalan sesuai rencananya. 2 hari yang lalu, waktu dia menelpon Jackson untuk meminta bantuan, Jackson bilang kalau Valentino tidak datang menemuinya, dia pasti akan menolak permintaan Valentino. Namun, setelah 20 menit percakapan itu, Jackson bersedia membantu. Oleh karena itu, rencana Valentino bisa berjalan lancar. Masuk. Seorang pria kekar mendorong Valentino untuk masuk ke mobil. Valentino melirik pria kekar itu, lalu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi. Kelima mobil itu pun menyalakan mesin dan bergegas menuju tujuan mereka. Di barat laut negara Amari.
di daerah perbatasan, ada sebuah tempat. Tempat ini jarang penduduknya, sangat terpencil dan tidak berpenghuni. Di tempat ini, ada sebuah penjara besar yang merupakan penjara bagi para pidana mati negara Amari. Gerbang penjara ini semuanya terbuat dari baja. Keempat sisi temboknya menjulang setinggi 3 meter. Di atas dinding juga dipasang kawat listrik tegangan tinggi. Gerbang baja berwarna gelap dan berat ditambah dengan pinggir gedung yang dijaga ketat, memberi kesan suram pada orang-orang. Penjara hukuman mati di negara Amari ini jelas yang paling terkenal di antara semua penjara di negara Amari. Karena setiap orang yang bisa dipenjara di tempat ini adalah terpidana mati yang telah melakukan kejahatan keji. Ada pembunuh, teroris, penjahat dan sebagainya. Bukan hanya orang-orang dari negara Amari yang dipenjara di sini, tetapi juga narapidana dari berbagai negara lain. Namun, dengan dosa berat yang dilakukan mereka, bahkan negara mereka sendiri saja tidak berhak menjemput mereka kembali. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu di sini sampai tanggal hukuman mati diputuskan. Di sini gelap. Orang-orang yang dipenjara di sini benar-benar kehilangan harapan hidup. Saat seseorang dengan pikiran abnormal kehilangan semua harapan untuk hidup, pasti kehidupan mereka jadi makin tidak normal. Oleh karena itu, kondisi di tempat ini sangat kacau. Segala macam hal bisa terjadi, bahkan sering ada yang terbunuh. Bas, setelah mobil yang membawa Valentino sampai di sini, pintu baja yang besar itu dibuka dari dalam. Setelah itu, Valentino melihat beberapa penjaga penjara berjalan keluar sambil membawa 2 tandu. 2 orang yang dibawa dengan tandu itu tampak seperti telah dihajar oleh 100 orang. Apa mereka dipukuli sampai mati? Valentino sedikit mengernyit dan merasa sesak dalam hati. Meski sebelumnya dia juga sudah tahu bahwa tempat ini pasti penuh dengan kekerasan dan pembunuhan. Namun, dia tetap tidak menyangka situasinya akan begitu menakutkan. Menghajar mati seseorang jelas lebih kejam dan menakutkan daripada tembak mati. Mereka yang dipukuli juga akan lebih menderita. Ada 2 orang lagi yang meninggal? Seorang pria kekar yang menahan bahu Valentino bertanya dengan santai. Ya, 2 hari ini banyak tahanan baru yang masuk, situasinya jadi lebih kacau. Penjaga penjara yang membawa tandu juga menjawab dengan santai. Di tempat ini, jangankan ada 2 orang yang mati. Bahkan meski ada 20 atau 200 orang yang mati, itu juga bukan perkara yang besar. Mereka sudah terbiasa. Meski mereka sudah dijatuhi hukuman mati, kamu bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan mereka sebelum eksekusi. Valentino menyahut santai sambil sedikit mengernyit. Sial! Memang aku mengizinkanmu bicara. Jangan gunakan nama negara Nagon untuk memerintah kami seenaknya. Kamu tidak tahu situasi di sini. Apa hakmu sembarang bicara? Tapi tidak apa-apa, kamu akan segera tahu apa yang terjadi di dalam. Pria kekar yang menahan bahu Valentino mencibir dan langsung menyerahkan Valentino ke penjaga penjara. Punya dosa apa dia? Penjaga penjara melirik Valentino dan bertanya dengan kaget. Bagaimanapun juga, rupa Valentino terlihat sangat berbeda dari para tahanan hukuman mati di dalam. Tuan Jerry yang mengirimkannya, bawa saja masuk. Ingat, siapapun yang datang tidak bisa melepaskannya. Pria kekar itu melirik Valentino, kemudian berbisik pada penjaga penjara. Baik, aku mengerti. Penjaga itu berdiri tegak ketika mendengar nama Jerry. Ayo, aku akan masuk bersama kalian. Ada beberapa hal yang harus aku jelaskan. Setelah pria kekar itu berpikir sejenak, dia tetap memutuskan masuk bersama mereka. Kedua pundak Valentino dicengkeram dengan kuat oleh kedua pria itu. Lalu mereka berjalan perlahan masuk ke dalam penjara yang terkenal ini. Penjara ini sangat besar dan sangat kosong.
Bangunan di sekelilingnya pada dasarnya terlindungi dengan baja. Hal itu makin memberi kesan dingin bagi mereka yang masuk. Saat ini, langit sedang mendung dan makin membuat selubung di hati orang-orang. Pemeriksaan rutin? Serahkan semua benda yang ada di tubuhmu, lalu buka semua pakaianmu, dan pergilah ke sana untuk diperiksa dokter kami. Kalau tidak ada masalah, pakailah seragam penjara dan masuklah ke dalam. Valentino dan yang lainnya berjalan ke sebuah lorong. Kemudian, seorang penjaga penjara yang duduk di belakang meja menjelaskan dengan terburu-buru kepada mereka. Begitu mendengar perintah itu, pria kekar di sebelah kiri Valentino langsung menggeledah tubuh Valentino. Lepaskan ikatanku. Aku akan mengeluarkan sendiri barang-barangku. Valentino sedikit mengernyit dan menghindari telapak tangan penjaga penjara. Wah, pencari masalah? Apa kamu tahu kita tidak kekurangan pencari masalah di sini? Penjaga penjara tertegun sejenak lalu, langsung mengeluarkan tongkat listrik langsung dari pinggangnya. Tongkat listrik volt besar itu bisa menjatuhkan pria dewasa. Valentino hanya menatap para penjaga penjara selama beberapa detik, tetapi tidak lanjut melawan. Tidak berapa lama, mereka menemukan buku harian dan 2 kartu bank di tubuh Valentino. Selain itu, tidak ada yang lain. Kamu membawa uang. Uang susah digunakan di sini. Apa kata sandinya? Pemuda itu tersenyum dan langsung bertanya secara terang-terangan. Kalian bisa mengambil uangnya. Tapi berikan buku harian itu padaku. Valentino berkata dengan acuh tak acuh pada penjaga penjara. Sial! Kamu sakit jiwa. Kamu tidak tahu tempat apa ini, kan? Ingat, di sini kamu tidak punya hak asasi manusia. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu bahkan bukan manusia. Apa kamu mengerti? Kalian semua itu hanya binatang dan kami yang memberi kalian makan. Apa kamu mengerti? Penjaga penjara menatap Valentino tinggi-tinggi dan berbicara dengan sangat angkuh. Semua penjaga penjara di sekitarnya mengeluarkan tongkat listrik dan menatap Valentino sambil mencibir. Di sini, mereka memang ketuanya. Para terpidana mati di mata mereka memang bukan manusia. Letakkan buku harian itu. Valentino tidak mengubah raut wajahnya dan kembali mengulangi perkataannya dengan santai. Brengsek! Sekarang akan kubakar benda ini. Pembuat onar sepertimu memang harus diberi pelajaran. Penjaga penjara mendengus dingin dan langsung mengeluarkan korek api. Dia merasa kuasanya ditantang, jadi dia harus membalas hal ini. Bajingan! Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Tiba-tiba Valentino meraung, lalu maju selangkah dan menendang penjaga penjara itu. Meski sekarang tangannya sedang diborgol, Valentino tetap bisa menendang orang dengan kakinya. Bab 2394, Aturan 7. Duak! Setelah tendangan Valentino mengenai dada penjaga itu. Duk! Penjaga penjara itu terlempar sejauh 2 atau 3 meter jauhnya sebelum jatuh dengan keras ke lantai. Semua orang yang ada di sana terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Valentino akan berani memukul seseorang. Di penjara para terpidana hukuman mati, mereka sudah melihat banyak pembuat onar, lebih banyak lagi orang yang berani menghajar orang lain. Namun, mereka ini adalah penjaga penjara. Siapa yang berani menyinggung mereka? Kurang dari 5 menit setelah Valentino masuk, pria ini sudah berani menendang penjaga penjara dengan keras. Dia cari mati. Dengan sikapnya yang menyinggung penjaga penjara begini, mereka akan menempatkannya di sarang pembuat onar supaya dia tidak akan lagi bisa melihat matahari esok hari. Sial! Setrum dia! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, 5 atau 6 penjaga penjara langsung mencabut tongkat listrik di pinggang mereka dan menyetrum Valentino.
Valentino memancarkan hawa dingin di matanya, tiba-tiba dia balik badan dan hendak melawan. Cukup! Saat ini, pria kekar yang tadi mengantar Valentino tiba-tiba menghardiknya. Serak! Para penjaga penjara langsung menghentikan langkah mereka. Bagaimanapun, pria ini adalah bawahan Tuan Jerry, jadi mereka tentu saja tidak berani membangkang. Kembalikan barang-barangnya padanya. Jangan picu masalah ini. Langsung bawa dia masuk. Pria kekar itu mengernyit, lalu mengibaskan tangannya pada para penjaga penjara. Mereka terkejut mendengar itu, tetapi tidak berani bertanya lebih banyak. Mereka langsung mengembalikan barang-barang Valentino. Pria kekar itu juga maju selangkah, lalu melepaskan borgol di tangan Valentino. Tunggu saja pembalasanku, aku pasti akan membunuhmu. Penjaga penjara yang ditendang jatuh oleh Valentino itu mengatakan sesuatu di belakang Valentino, lalu langsung membawanya ke belakang. Ingat, kamu bisa menjaganya dengan baik, tapi jangan sampai mati. Dia tidak boleh mati, itu pesan Tuan Jerry. Setelah Valentino dibawa pergi, pria kekar itu berpesan pada seorang penjaga penjara. Baik, kami mengerti. Penjaga penjara buru-buru mengangguk dan menyanggupi. Kalau dia tidak tahan lagi dan ingin bertemu dengan Tuan Jerry, segera lapor padaku. Masalah ini sangat penting. Kalian tidak sanggup menanggung akibatnya kalau sampai terjadi kesalahan. Pria kekar itu kembali menambahkan. Baik. Penjaga itu mengangguk lagi. Setelah menjelaskan semua, pria kekar itu meninggalkan penjara untuk para terpidana mati itu dan kembali menemui Jerry. Bagaimanapun, tujuan Jerry melakukan semua ini adalah untuk membuat Valentino bergabung dengan negara Amari. Oleh karena itu, Jerry tentu saja tidak akan membiarkan Valentino sampai mati. Ditambah lagi, negara Nagon tidak akan membiarkan Valentino mati di negara Amari. Jerry, pria rubah tua itu tentu tahu jelas bagaimana memaksimalkan keuntungan. Di penjara untuk terpidana hukuman mati. Valentino dibawa ke area penjara. Setelah melalui lorong gelap, Valentino sampai di sebuah ruangan. Sepanjang jalan, di kedua sisinya ada kamar-kamar yang terbuat dari pagar besi. Ketika Valentino berjalan melewati lorong, para tahanan lain menatap Valentino melalui pagar besi. Ada sekitar 20 orang di setiap sel. Situasi sel itu sangat buruk dan sangat kotor. Seluruh area dipenuhi dengan bau busuk yang menyengat. Serak! Penjaga penjara yang mengiring Valentino ke sini mengeluarkan kunci, lalu membuka kunci rantai setebal lengan bayi dan perlahan membuka pintu besi. Ingat baik-baik tendanganmu padaku tadi. Besok pagi, aku berharap bisa melihatmu berlutut dan memohon padaku untuk melepaskanmu. Penjaga penjara tersenyum dan mendorong Valentino masuk. Jaga dia baik-baik, besok akan kuberi hadiah. Penjaga penjara itu tersenyum dan kembali mengunci pintu. Tidak masalah, Pak. Ini hanya masalah sepele. Tenang saja. Lebih dari 20 orang di sel itu langsung merespons dengan senang. Penjaga penjara tersenyum dingin, lalu pergi setelah mengunci pintu. Penjaga penjara tidak perlu turun tangan untuk memberi pelajaran pada Valentino. Karena dengan lambaian tangannya, akan ada banyak kacung yang membantunya dalam berbagai hal. Bagaimanapun juga, para penjaga penjara bertanggung jawab atas kehidupan para tahanan yang dieksekusi ini. Makanan dan urusan lainnya semua tergantung pada para penjaga penjara ini. Para terpidana mati pasti akan langsung mengerti maksud perkataan penjaga penjara. Valentino pasti tidak akan bertahan selama 1 jam dan akan memohon belas kasihan supaya penjaga penjara mau melepaskannya. Di dalam penjara. Setelah Valentino masuk, dia melirik semua orang dengan alis berkerut, lalu langsung berjalan menuju kursi kosong.
Penjara ini hanya seluas beberapa meter persegi, tetapi ada lebih dari 20 orang yang tinggal di dalamnya. Ada papan kayu sederhana yang menempel di sepanjang dinding. Sepanjang dinding sampai ke sudut ruangan, ada dinding partisi rendah yang dibuat di sudut. Kita menyebutnya dinding, tetapi sebenarnya itu hanya penyekat papan kayu. Di sebelah papan kayu adalah toilet sederhana. Saat ini, masing-masing orang sudah mempunyai posisi sendiri-sendiri. Hanya tempat di dekat toilet yang masih terlihat lowong. Berhenti! Begitu Valentino mengambil 2 langkah maju, dia langsung dibentak dan diminta berhenti. Kusarankan sebaiknya kamu jangan memprovokasiku. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyesalinya. Valentino terus berjalan ke depan tanpa menoleh sambil berkata dengan dingin. Wah, benar-benar pembuat onar. Kubilang berhenti. Seketika, ada 5-6 pria perkasa yang berdiri di depan Valentino. Valentino memicingkan matanya dan menatap beberapa orang itu. Kalau bukan karena rencananya, Valentino tidak akan berbasa-basi sedikit pun. Apa kamu mengerti aturannya? Seorang pria kekar mengusap kepalanya sendiri dan berujar dengan nada mencibir. Aturan apa? Tanya Valentino. Selama hidup lebih dari 20 tahun, ini adalah pertama kalinya Valentino berada di penjara. Dia benar-benar tidak tahu apa aturan di penjara ini. Jongkok naik turun sambil pegang kepalamu sebanyak 30 kali, baru kujelaskan. Lihat tidak? Di sana? Saat ini, ada seorang pria paruh baya yang duduk di sudut lain dan berkata pada Valentino sambil menunjuk ke sebuah arah di depan. Posisi pria paruh baya itu berada paling jauh dari toilet di sel ini. Jadi kedudukannya di sel ini juga pasti yang tertinggi. Lagi pula, posisi itu di penjara ini adalah yang paling berharga. Semua orang mencibir sambil menatap Valentino. Mereka sudah banyak melihat pembuat onar. 8 dari 10 orang masuk ke tempat ini adalah pembuat onar. Namun, kalau sudah dididik dengan baik, semua pembuat onar pun akan bertobat. Aku tidak bisa. Bagaimana kalau kamu mengajariku? Valentino menoleh dan melirik pria paruh baya itu. Tidak bisa. Kamu bisa melakukan hal lain, aku punya banyak kegiatan menyenangkan di sini. Belajar menggonggong, belajar keledai berguling, belajar trik monyet, mana yang ingin kamu pilih? Pria paruh baya itu perlahan duduk tegak sambil menatap Valentino dengan tatapan main-main. Langsung ada acara yang bisa ditonton begitu masuk? Kalau memang begitu, kita lakukan saja bersama. Kamu yang tampil atau kalian semua tampil bersama? Valentino terdiam selama 2 detik, lalu berkata sambil menyapukan pandangannya pada semua orang. Mendengar apa yang dikatakan Valentino, semua orang tertawa, bukannya marah. Gila. Terlalu gila. Kebetulan, mereka menyukai kegilaan seperti ini. Serak! Serak! Satu demi satu pria kekar perlahan melompat dari tempat tidur dan berdiri di lantai. Selain Valentino, ada total 22 orang di penjara ini dan saat ini berdirilah 20 orang. Bab 2390